teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru saja mulai live. Kita masih nunggu. Halo Kak Bayu, Kak Selamat Rofikin. Halo semuanya. Selamat datang di live Instagram kami dari Tiket Pendakian. Selamat bergabung semuanya. Sebentar lagi kita mau live bareng Kak El Bella Jane. Masih nunggu, kita sapa-sapa dulu. Halo dari Kak Aziz Ferry. Halo Kak Putra. Ya, sebentar kita masih menunggu Kak Bella Jane, masih belum bergabung beliau. Halo, dari mana nih kalau boleh tahu, dari kota asalnya? Halo Kak Didi dan Kak Dedi Alam Rimba. Selamat. Halo Kak Bella Jane sudah bergabung bersama kita. Guys. Kak Bella Jane. Oke. Oke, udah pada rame nih ya yang ini. Halo Kak, Assalamualaikum. Halo. Selamat malam Kak. Selamat malam. Ini udah pada rame juga nih Kak yang nonton. Iya, udah mulai. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Kali ini kita mau nanya-nanya Kak ya. Kami dari Tiket Pendakian. Saya mau perkenalan diri dulu. Saya Reki dari tim Tiket Pendakian. Jadi izin nih buat tanya-tanya santai sama Kak El Bella Jane. Ya Kak ya. Iya. Kak, kalau boleh tahu Kakak panggilannya apa Kak ya? Panggil Kak Jane, Kak Bella, atau apa? Kalau aku sih biasanya dipanggil Bella. Cuma ya tergantung, ada yang panggil El, Bella, atau Jane gitu sih. Iya, namanya bagus semua sih Kak. Jadi bisa dipanggil apa aja ya. Iya ya. Kak Bella ini lagi di mana nih Kak? Ini lagi saya kan kebetulan domisilinya di Malang. Di Malang. Oh, di Kota Malang. Arek Iya. Malang. Arek Malang, bener. Arek Malang. Mungkin ada teman-teman dari Malang. Halo teman-teman dari Malang. Halo baru saja bergabung. Teman-teman. Kak Bella, Malangnya di mana Kak? Di kota. Jadi di daerah Gadang. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya tahu daerah di Gadang, itu pasti tahu Gadang. kota. Iya. Iya. Saya pribadi sempat ke Malang sih Kak, sekitar 2 tahun yang lalu kurang lebih. Jadi main ke Malang, ke Suhat, di Suhat. Tempat nongkrong banget di sana. Ketemu teman-teman. Ada juga teman dulu di Gondang Legi di Malang Selatan. Oh, di Gondang Legi. Deket banget sih dari sini. Oh, deket ya Kak? Iya, deket. Oh, ngalam Mbak Nore. Ya, bener. Orang ngalam. Arek ngalam. Kerang ngalam. Arek ngalam. Iya. Malang juga identik kayak bahasanya di Bali gitu ya Mbak? Iya, betul. Jadi di balik gitu kalau di Malang. Iya. Jadi kalau misalnya arek Malang gitu kerang ngalam. Oh. Kerang ngalam. Saya juga baru nyampe kemarin dipanggil Sam. Saya nggak tahu Sam itu apa, rupanya emas rupanya. Iya, Sam itu dibalik jadi emas. Iya. Malang. Ini udah pada rame nih Kak, udah halo mulai semuanya. Rame nih. Teman-teman yang baru join mungkin bisa bisa komen di kolom komentar dari mana. Oh, itu tuh ada tuh. Saya pernah ketemu di Warsu, iya. Halo. Warsu apaan tuh Kak?
Itu tuh enggak. Itu tuh kafe, itu kafe. Mm-mm. Jadi yang pernah ketemu dulu di kafe. Dulu kan pernah sempat kerja waktu kuliah, itu sempat kerja di part time di sana. Jadi banyak yang tahu gitu waktu kerja di Oh, sana gitu. ini fans-fansnya Kak Bella nih di Malah Warsumber. ngadir. Malah Halo hadir. teman-teman. Oke Kak, mungkin kita masuk ke sesi tanya-tanya dulu ya Kak ya. Iya, boleh, Sambil boleh, boleh. sambil cerita-cerita. Ya, yang dari Garut nih. Garut. Halo Garut. Halo, halo. Oke. Kak Bella ini mungkin kita bisa sharing-sharing sih Kak terkait pengalaman Kak Bella sendiri yang udah mendaki di Gunung Raung ya Kak, ya? Iya, betul. Nah, Gunung Raung tuh di mana sih Kak? Kalau boleh tahu Kak? Mungkin teman-teman yang nonton mungkin belum ada yang tahu Hmm, di mana tuh Gunung Kak? Raung itu di Kalibaru, jadi khususnya di Kota Banyuwangi. Jadi itu Hmm. satu Kota Banyuwangi, jadi di Jawa Timur yang paling ujung gitu. Jawa Timur tapi ujung sendiri dekat sama Bali. Oh, dekat sama Bali. Iya, Lebih dekat ke Bali daripada ke Malang ya gitu. ah, betul. Itu ke Bali Wih, cuma nyebrang 1 jam udah nyampe Bali dari waduh, Banyuwangi. mantap nih. Oh, ini Mm. ada juga nih yang dari Banyuwangi nih. Halo, Mbak. Halo, Kak Bayu. iya. Ada yang dari Maluku juga. Kapan mendaki Gunung Binaya, Kak? Iya. Amin, doain bisa ke sana ya. Ini Kak, terkait Gunung Raung. Nah, kalau di Gunung Raung kemarin, selama Kakak mendaki di sana tuh ada berapa jalur sih Kak untuk kita mencapai di Gunung Raung? Kalau Gunung Raung sendiri yang saya tahu itu yang termasuk katanya yang paling ekstrim sendiri itu di Hmm. Kalibaru. Tapi ada Sumber Waringin sama satu lagi saya kurang tahu ya Kak ya. Cuma Hmm. yang paling memang dipakai sama pendaki-pendaki itu memang di Kalibaru itu gitu. Karena di situ kan wajib guide. Jadi harus benar-benar uh, kita benar-benar harus tahu gitu loh di sana harus pakai Benar. alat-alat yang perlengkapannya harus benar-benar safety kayak gitu itu. Mungkin kalau Hmm. jalur-jalur lain itu nggak pakai dan Oh, puncaknya pun berbeda sama yang Kalibaru yang sudah resmi katakanlah seperti itu. hmm. Terus Kak, kalau yang kemarin Kak Bella lewatin di jalur mana tuh Kak? Gimana gimana? Jalur pendakian yang tadi kan banyak tuh Kak. Nah, Kak Bella sendiri pilih jalur yang mana tuh Kak? Uh, Kalau saya pribadi milih Kalibaru. Di Kalibaru Kalibaru, ya Kak? benar. Itu trekking gimana tuh Kak? Jalurnya tuh gimana? Ekstrim kah atau gimana? Eh, kan kalau misalnya di Raung sendiri memang dari Gunung Raung sendiri itu sudah labelnya saja sudah gunung terekstrim se-Jawa gitu ya. Jadi pastinya itu ekstrim banget. Jadi menurut saya tuh bener-bener ekstrim sih. Cuma kalau saya pribadi kan nggak yang fobia ketinggian. Jadi kayak ya udah dinikmatin aja karena Raung itu bener-bener bagus banget sih. Termasuk gunung favorit dan gunung yang view-view batu-batu yang tebing-tebing gitu sih. Wis, keren. Mantep tuh Kak. Ini mungkin teman-teman yang udah apa yang pengen join atau naik ke Gunung Raung mungkin bisa denger nih cerita testimonia dari Kak Bella nih. Iya, bisa Tuh, banget. ya tuh. Tadi kan seperti Kak Bella bilang kan memang apa view-nya bagus ya Kak walaupun Iya, jalurnya ekstrim cuman ya hasilnya memuaskan ya Kak ya. betul sekali. Nah kemarin itu Kak, Kakak bulan apa tuh kira-kira ke sana? Baru kemarin, ini kan baru Oh, awal Agustus ya, tanggal 3. Nah, hmm. waktu naik Gunung Raung itu tanggal 22 sampai 24 Juli. Jadi baru seminggu yang lalu pulang dari Raung. Oh, Iya, baru baru, baru seminggu banget. Kak Bella ini solo hiking atau ada regu gitu kan timnya? Oh, enggak sih, saya pribadi sih nggak pernah ya solo hiking. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya naik gunung itu mesti cari teman atau cari partner yang tepat gitu sih. Kalau misalnya solo hiking kan termasuk apa ya? Sini kan wanita gitu ya. Jadi ya Benar-benar harus agak saling agak riskan ya Mbak. ya betul gitu. Jadi kemarin Kak Bella satu regu ada berapa orang tuh Kak? Kemarin. Gimana? Kak Bella waktu ke Gunung Raung ada berapa
orang dalam satu regunya itu? Satu tim. Satu Iya, satu tim. timnya itu ada 10 orang sampai 12. 10 sampai 12 orang. Rame itu, Pak ya. Iya, lumayan rame sih. Cuma ada beberapa barengan juga dari tim-tim lain, dari rombongan lain, jadinya satu camp itu penuh banget di sana gitu. Iya. Itu, nah kemarin itu Kak, selama Kabela itu berregu, itu ada apa aja sih Kak yang dipersiapkan dari Kabela sendiri atau tim untuk mencapai gunung ini? Kalau ke Gunung Rangung sendiri ya persiapannya ya. Kalau dari sisi pribadi itu kan saya selalu siapin yang pastinya itu kalau misalnya naik gunung itu harus wajib membawa sleeping bag, matras, terus kayak emergency blanket, terus abis itu bawa kaos kaki double, terus bawa kaos tangan double. Soalnya kan ini bulan Juli Agustus tuh, jadi suhu gunung tuh dingin-dinginnya. Jadi bahkan bukan 2 derajat atau 3 derajat lagi, bahkan sampai minus gitu kan. Jadi kita ya harus bener-bener safety first gitu, harus bener-bener kita mempersiapkan dari awal. Terus dari Gunung Rangung sendiri, itu kan harus wajib guide, plus harus pakai safety belt gitu. Semacam harness, helm gitu-gitu. Jadi harus benar-benar kita wajib guide. Kalau nggak wajib guide itu dilarang mendaki Gunung Raung gitu. Oh, berarti lumayan prepare ya tuh Pak? Gimana? Lumayan preparasinya lumayan benar-benar Lumayan dipersiapkan gitu ya. Bener. Terus juga di sana tadi yang seperti yang Kak Bella jelasin juga ternyata ekstrim ya. Jadi ya ekstrim banget. Jadi kalau misalnya sendiri itu terlalu riskan sih teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin yang baru join untuk ke Gunung Raung, kalau bisa pakai guide ya Kak ya. Iya benar. Benar, jadi harus benar-benar wajib pakai guide kalau di Gunung Raung sendiri itu. Kalau misalnya mau pakai porter juga bisa banget. Tergantung paket-paket yang dipilih. Karena di Raung itu kan sebenarnya bukan open trip ya. Jadi di sana itu memang wajib guide. Kalau misalnya mau porter itu nggak apa-apa gitu. Tergantung paket yang dipilih. Include ojek, include ini gitu kan. Ada paket-paket yang A sama B gitu kan biasanya. Tapi kalau open tripnya enggak sih, karena Gunung Raung sendiri memang diwajibkan seperti itu dari dulu gitu. Oh dari dulu berarti. Iya. Ya, saya juga pernah dengar istilah ini sih Kak. Tadi kan Kak Bella jelasin kalau periode bulan Juli atau Agustus itu memang lagi dingin-dinginnya. Iya betul. Nah, kalau saya tuh dengar dulu istilahnya tuh lagi musim maba kan. Jadi kalau musim maba, iya kan bener nggak tuh Pak? Bener ya? Iya. Saya tuh pernah ke Bromo, jadi waktu itu ya periode bulan Juli Agustus juga seingat saya. Dan memang itu luar biasa dinginnya Mbak. Saya nggak pernah ngerasain dingin itu. minus 1, minus 2. Bener, super dingin banget. Bahkan kemarin itu di Bromo sendiri itu sampai nge-es banget di sana. Jadi bener-bener dingin banget. Kemarin pengalaman di Raung sendiri di Camp 7 tuh bener-bener nggak bisa tidur. Ini pengalaman saya yang paling bener-bener wah dingin banget ini bulan Juli gitu. Padahal Kak Bella sendiri udah pakai baju berlapis-lapis ya? Wah, itu udah baju, terus baju udah double 2 plus jaket itu yang biasanya sudah saya pakai kemana-mana gitu loh. Jadi bener-bener udah pakai ke gunung, misal ke Gunung Rinjani kemarin juga. Itu juga ke gunung-gunung manapun itu aman. Wah, waktu kena bulan Juli di Raung kemarin bener-bener yang tidur cuma berapa menit terus bangun lagi gitu Cah. Saya bener-bener duduk terus habis itu tidur nggak bisa sampai bener-bener dingin banget di sana. Dan kalau ada nggak sih Kak, mungkin dari temannya Kak Bella sendiri di rebusnya itu yang terkena gejala hipotermia karena terlalu dingin itu ada nggak? Atau dari di teman-teman dari camp lain tuh ada nggak? Alhamdulillah waktu di mana di camp 7 itu tidak ada yang kena hipotermia, semua aman. Kita kan saling kayak satu tenda gitu ya, mungkin kita saling melengkapi lah satu sama lain, saling menghangatkan lah kasarannya ya. Jadi kayak bener-bener
ya gimana lah caranya kita nggak sampai kedinginan. Kalau misalnya udah kedinginan, itu antisipasi diri sendiri aja. Jadi duduk dulu gitu kan, duduk Ya, dulu. Terus minum minuman hangat atau makanan ya. cemil-cemilan yang membuat tubuh kita itu nggak stuck diem di situ gitu sih. Nah, Kalau kalau saya pribadi sih gitu Kak. nah, benar tuh Kak. Terima kasih Kak Bella tuh. Mungkin juga juga apa dapat insight dari Kak Bella sendiri ya. Jadi teman-teman yang join di live ini itu baiknya kalau misalnya mau pergi mendaki di bulan Juli atau Agustus, persiapkan sebanyak mungkin baju ya Kak ya. Atau Iya, dalaman yang betul. menghangatkan. Nah tuh. Betul. Yang Nah, penting gimana? tuh tangan ya. Kalau misalnya naik gunung waktu di camp tuh tangan, Tangan. kaki, sama telinga. Ini penting banget karena ini bagian tubuh yang paling sensitif kena dingin. Jadi benar-benar kalau kaki kalian benar-benar udah nggak dilindungi aja udah nggak bisa tidur. Terus habis itu bisa kena hipo. Pengalaman sih soalnya. Tapi alhamdulillah selama ini selama mendaki nggak pernah kena hipotermia. Yang penting Alhamdulillah. Mudah-mudahan makan. jangan sih Kak ya. Ya yang penting makan ya Kak ya. Yang penting makan, jangan Benar. sampai nggak makan, jangan sampai nggak doyan makan kalau naik gunung. Karena itu penting banget. Kadang uh, teman-teman itu kayak mengabaikan hal-hal kayak gitu, kayak kecapean, akhirnya langsung tidur gitu. Akhirnya summit attack-nya lemes gitu. Hmm. Nah, makanan itu berfungsi untuk jadi daya tahan tubuh kita juga ya kayak di sana Ya, ya. betul. Iya, ngaruh banget kalau kita makan waktu saat naik gunung itu ngaruh banget. Ya. Jadi kalau buat apa sih kita naik gunung terus menghabiskan tenaga, terus nggak mau makan lagi, nggak mood gitu. Kalau saya pribadi ya Kak, itu bener-bener penting banget. Makan apapun yang penting tuh masuk di dalam tubuh. Masuk. Gitu. Ya, teman-teman mungkin yang baru join tuh jadi apa? Jadi ilmu buat kita semua ini. Yang penting di atas gunung jangan sampai perut itu kosong. Ya kayak Iya, betul, betul. jadi pertahanan pertama kita kalau misalnya nanti kita kena gejala hipotermia. Oke Iya. Kak, mungkin lanjut nih. Nah, dari beberapa gunung yang mungkin Kak Bella pernah daki, keunikan Ya. apa sih Kak yang ada di Gunung Raung sendiri? Yang mungkin Uh, bikin Kak unik. Bella amazed banget gitu. Gunung Raung. Gunung Raung Ya. ini termasuk gunung salah satu impian selama ini yang pengen saya daki, Kak. Jadi, Wih. Akhirnya jadi tercapai ya. ya kesampaian di tahun ini. Tahun kemarin aslinya mau berangkat karena satu temen partner itu nggak ada ya. Dua juga sibuk kerja pada saat itu. Jadi Ya. cuti yang begitu lama tuh nggak bisa. Terus Hmm. tiga yang penting sih partner ya Kak, pada saat itu. Tapi sudah ngincer Gunung Raung ini udah 2 tahun yang lalu gitu. Wih. Jadi Udah diidam-idamin ya, Kak? udah diidam-idamin banget ke Gunung Ya. Raung, tapi belum kesampaian gara-gara partner perjalanannya nggak ada, banyak yang nggak berani gitu loh. Jujur aja ya nih, jujur aja kayak bahkan nggak cewek pun cowok pun diajak katanya ngeri ngeri gitu, jadi kayak skip gitu, akhirnya nggak mau ikut gitu. Ya Hmm. udah, jadinya pada Nah, saat tahun ini saya mantepin gitu Kak. Jadi saya mantepin mulai tahun kemarin akhir tahun tuh udah mantepin dari hati. Ya gimana ya, gimana caranya mental ini aman gitu. Jadi mental aman, fisik juga dipersiapkan. Jadi ya. jangan sampai nanti kita drop di gunung yang kita impi-impikan itu kan Ya. enggak. Jadi kalau sebelum naik gunung juga harus prepare banget kayak olahraga dan lain-lain gitu kan. Tuh. Penting ya, Kak, ya. Dan Maksudnya ya, prepare buat diri kita sendiri dulu, biar nanti kita fit betul. naik ke gunungnya gitu. Nah, Dan akhirnya kesampaian tuh ke Gunung Raung hmm. gitu. Ya itu Hmm. bagus banget. Terus keunikannya sendiri dari gunung tersebut itu benar-benar itu megah daripada gunung-gunung lainnya. Ya, setiap gunung itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Kekurangan nggak ada kekurangannya sih. Maksudnya kelebihan yang berbeda-beda. Maksudnya setiap Ya. gunung itu nggak ada yang susahnya. Ini misalnya ada gunung satu sama satu ya. Ini Ya. lebih susah, ini lebih indah, itu nggak ada. Jadi setiap gunung itu mempunyai keindahan versi masing-masing. Jadi nggak ada perbedaan yang membuat kita itu beda gitu, nggak ada.
Gitu sih kalau gunung menurut Mantep saya. banget jawabannya Kak. Benar, karena semua ciptaan Tuhan tuh indah ya Kak ya. Betul. Jadi Kita harus ciptaan bersyukur. Tuhan, apalagi di gunung kan kita Ya. semakin dekat, misalnya lebih dekat kepada keindahan tersebut. Jadi bisa lebih bersyukur sih gitu. Ini mungkin teman-teman kita sapa lagi Kak ya. Halo, ini Ya. udah Halo. banyak juga tadi yang join. Mungkin nih ada yang nanya nih Kak, kapan nih ke Raung? Keren banget Kapan nih ke Kak. Raung? Sigit Santoso. Kemarin. Udah kemarin masih Sigit. Udah kemarin barusan. Mantap, tetap semangat naik gunung. Terima kasih. Kenapa sih mendaki kalau udah tahu bakal capek, kedinginan dan lain-lain? Terus ini pertanyaannya apa ini? Oh, lebih ke ngetes juga kayak Kak. Kenapa sih mau mendaki padahal udah tahu resikonya mungkin ya. Oh gitu. Gitu. Gini, karena hobi ya. Jadi gini, mungkin naik gunungnya itu udah bener-bener udah merasuk dalam jiwa gitu ya. Jadi kayak Iya. capek pun itu kayak nggak dirasa gitu. Karena seneng menikmati keindahan Tuhan yang nggak ada habisnya tuh seneng banget, masya Allah pokoknya. Masya Allah, tabarakallah itu. Masya Allah. Info sesi tanya jawab dong. Nanti kita buka Nanti sedikit. ada Mas. Nanti kita siap. Nanti tulis aja pertanyaan di kolom komentar, nanti kita bacain. Oke. Nah, ini Kak terkait Gunung Raung lagi. Nah, selama Kakak mendaki Gunung Raung, kira-kira ada pengalaman dari Kak Bella dan tim nggak sih yang nggak terduga mungkin ya? Entah itu ada hewan buas atau semacamnya. Ada nggak Kak kira-kira? Kalau saya pribadi itu kalau misalnya kena hewan buas itu kayak apa ya? Selama ini itu ketemu babi hutan. Jadi kayak babi itu pernah ketemu dulu di Sindoro sama di Arjuno itu pernah. Jadi saya pribadi itu kan takut ya sama kayak gitu ya. Jadi itu waktu masak, jadi kita nggak tahu tuh kalau misalnya di camp tersebut itu ada babinya. Ternyata waktu masak itu tiba-tiba babi itu datang. Nah, ternyata ada temen yang sudah pernah ke sana dan bilang, kalau misalnya ada babi hutan, disorotin sama senter aja, supaya dia tidak mendekat ke kita. Terus, kalau masak, kalau bisa, jangan yang berbau bumbu-bumbu terlalu lah intinya. Kalau ke gunung-gunung yang ada babi hutannya itu, atau semacam hewan-hewan yang memang langsung ke kita gitu. Nah, kalau misalnya yang lain-lain kayak macan, misal harimau atau apa, itu yang penting kalau di gunung jangan sampai kita tuh sendirian kemana-mana. Jadi kan kebanyakan kasus orang hilang atau nyasar atau gimana itu kan karena sendirian, tanda kutip sendirian. Itu kenapa naik gunung itu kalau misalnya kemana-mana, kalau misalnya nggak ngerti jalur tersebut atau nggak hafal sama area di gunung tersebut, ya minta tolong kepada teman-teman yang sudah pernah ke sana. Ya jangan sungkan gitu kan, kalau orang Jawa bilang jangan malu-malu lah. Ibarat kita itu supaya biar aman sendiri gitu. Ya kita menjagalah teman-teman kita sendiri gitu sih kalau saya pribadi. Ya, baik Kak. Berarti pentingnya tuh untuk stay together ya Kak ya, dari awal perjalanan sampai di ini. Mantap banget jawabannya Kak. Iya. Tadi ada yang nanya nih kayak Kak. Tadi itu. Kenapa? Ada apa? Kak, tips tenda biar nggak kondensasi, ada nggak Kak? Dari Mas Wild Farhan, Mas Farhan. Tips tenda biar nggak kondensasi kan? Tips tenda biar nggak kondensasi. Itu pertanyaannya mana? Kalau tendanya itu kalau misalnya biar nggak kondensasi sendiri itu kan kita harus benar-benar misal pakai flysheet gitu ya. Terus habis itu kita harus benar-benar kayak menggabungkan antara tenda 1 dan 2 supaya tidak terjadinya masuk angin terlalu ke dalam gitu, supaya tidak terjadinya dingin masuk gitu-gitu sih. Jadi
Jadi koordinasi sama tim aja supaya gimana caranya di camp tersebut kita tuh nyaman satu sama lain gitu. Benar. Itu. Gimana tuh Bang Farhan, terjawab? Satu lagi nih Kak, ada dari Agus. Ini Ya. Kak atau D nih? Kak D. Nggak tahu ini. Kak D. Apa deh ini? Merbabu ono kejadian janggal enggak? Ada Oh, kejadian janggal nggak Kak di Merbabu? Terus sebelumnya Kak Dera udah pernah daki Merbabu juga ya? sudah, alhamdulillah sudah pernah. Ini Kak, mungkin ini Merbabu. fansnya Kak Dera nih. Karena tahu Tahu kan. ya, jadi kalau Iya. kemana-mana tahu semua ya teman-teman semua ya. Atau pelanggan di Warsu tadi mungkin ya. itu kayaknya udah lama banget deh, kayak udah 2 tahun lalu, 3 tahun lalu deh kayaknya. Oh, iya. Ya, Ih, ada kejadian janggal nggak coba kalian? kalau di Merbabu dulu pertama kali itu pernah lewat selo. Kalau yang kemarin itu alhamdulillah nggak sih, lewat Wekas itu nggak ada kejanggalan apa-apa. Tapi katanya teman-teman ada sisi-sisi kayak tempat-tempat sesuatu yang ada janggal-janggalnya sih. Cuma alhamdulillah kalau saya pribadi ya, naik gunung itu nggak pernah mikir hal-hal seperti itu sih. Karena kenapa? Kita di gunung itu niatnya tadabur alam gitu. Kita lebih mendekatkan kepada Sang Pencipta supaya lebih bersyukur. Jadi nggak pernah namanya untuk berpikiran ini gunung mistis, itu nggak pernah berpikir. Jadi semistis-mistisnya itu gunung, mesti saya nikmatin Kak. Jadi kayak nikmatin kesyahduannya aja, kita bisa merenung kehidupan, merenung apapun di situ, terus belajar gitu. Nah, kalau di Merbabu sendiri, itu kalau di Selo dulu sih mungkin teman-teman ya yang sering digodain semacam itu, kayak hal-hal mungkin ada tiruan suara kita, terus ada tiruan teman-teman yang kayak fotokopiannya lah kasarannya. Jadi kayak, oh aku tadi lihat kamu nih di sini gitu. Hah masa sih gitu. Jadi Mbak tadi kayak gini-gini gitu. Loh masa sih, masa lihat aku, padahal nggak ada gitu. Padahal kita di belakang tapi kayak ngelihat lebih dekat. Kayak di situ sih mungkin ada beberapa teman-teman yang di Merbabu semacam itu mungkin. Mungkin ada gitu ya. Mungkin Tapi ada. tapi pentingnya seperti yang Kak Bella tadi bilang, pentingnya untuk tetap berpikir positif ya Kak di situasi apapun. Betul. Jadi ya jadi semenyeramkan apapun suasana di sana, kalau kita berpikir positif ya itu ya hilang gitu aja Kak ya. Jadi ya Hilang teralihkan. aja sih. Bener. Jadi kayak ya meskipun ada perasaan dulu kan, saya pribadi juga takut ya Kak. Jadi kayak takut naik gunung. Pertama-pertama wajar gitu kan. Kayak takut trekking malam sampai malam itu takut. Tapi sekarang nggak, lebih santai aja menikmatin jalannya. Jadi kita kan sama-sama ciptaan Tuhan ya. Jadi buat apa sih, manusia itu kan makhluk yang paling sempurna. Jadi gimana-gimana kita tetap jadi yang nomor satu. Jadi tetap ya berpegang teguh lah, manusia adalah makhluk paling sempurna. Jadi tidak perlu takut. Kalau misal kita nggak ganggu, insya Allah nggak ganggu sih. Nggak diganggu juga gitu. Ya, mantap, super sekali Kak. Ini ada lagi nih tadi. Kak di Arjuno pernah merasakan mistis Kak? Kok jadi pertanyaan tentang mistis semua ya Kak? Ini mau nanya uji nyali atau gimana ini? Ini pertanyaannya beda-beda gunung ya, bahasnya padahal Gunung Raung. Iya. Tapi pertanyaannya Beda-beda gunung, cuman konteksnya sama gitu. Mistis. Kalau di Arjuno, kembali lagi, di Arjuno itu pengalaman kemarin baru di Arjuno mungkin 1 bulan lalu ya? Ya, 1 bulan lalu atau ya 1 bulan lalu sebelum Rinjani pokoknya. Nah itu mungkin nggak mistis, cuma nggak tahu ya ini kenapa. Jadi nggak tahu, ini berpikir positif Mas ya, cuma nggak tahu. Jadi saya waktu itu kan waktu malam itu kita tidur di base campnya Gunung Arjuno via Sumber Bratas atau Cangar di Batu di Malang ya. Nah itu ya aslinya tidur aja biasa. Cuma kalau untuk vibes-nya di sana tuh kayak bener-bener
ya sunyi sepi gitu ya, sunyi sepi syahdu gitu. Menurut saya sih seperti itu, nggak pernah mikir aneh-aneh kan, kembali lagi. Cuma nggak tahu kenapa waktu tidur, kan tidurnya sekitar jam 2 pagi mungkin ya, gara-gara anak-anak habis main game. Jadi kita habis mabar biasa, jadi kumpulnya mabar dulu gitu. Jadi sampai dini hari baru tidur. Habis tidur di base camp tersebut, itu nggak tahu kenapa waktu tidur jarak 1-2 jam itu tiba-tiba langsung kayak badan ini kerasa sama telinganya ada yang bisikin nggak? Jadi kayak ada yang bisikin ngomong kayak manggil nama saya gini. Iya. Bella gitu, Bella. Tapi suaranya familiar ya nggak? Suaranya kenal? Enggak, bukan teman-teman. Itu kayak suara yang nggak tahu dari mana. Nggak tahu dari mana. Terus tiba-tiba kaki itu kayak dipegang gitu. Ya, ini nggak tahu ya. Ini jadi kaki itu kayak dipegang. Waktu di base camp itu. Nah, ya mungkin kayak semacam kalau orang Jawa bilang kayak ketindian. Mungkin teman-teman tahu ya, ketindian dalam arti itu kayak ditekan suatu mungkin sama siapa, ditekan terus ada omongan bela terus sampai nggak bisa gerak, Kak. Jadi saya pribadi langsung baca ayat kursi, terus langsung benar-benar berdoa. Itu beberapa menit langsung hilang, tapi seketika tuh langsung kayak bisa langsung buka mata. Itu kayak ngelihat ada orang di depan tuh kayak besar gitu, tapi kayak cuma bayangan aja sih, cuma bayangan aja gitu aja kayak sekelebat gitu ya, cuma bayangan aja. Terus habis baca itu langsung seketika langsung buka mata, langsung benar-benar buka. Loh, ini kenapa aku tadi gitu ya, ini kenapa ya, ini kenapa. Terus teman-teman tuh pada tidur anteng gitu. Nah, sebelumnya jadi cuman Kak Bella sendiri ngerasain? Iya, sendirian ngerasa kayak gitu. Terus paginya ceritalah saya sama teman-teman, nggak cerita lah, langsung tuh the point aja. Kayak teman-teman, Mas, aku habis ini kayaknya ditindih gitu. Kenapa Mbak? Loh, sama tadi kayak diam-diam aja gitu. Kayaknya kamu tadi diam-diam aja, nggak ada apa-apa. Iya, badanku emang diam, nggak bergerak. Tapi nggak tahu waktu tidur itu semacam kayak ngerasa ada yang manggil, kayak ditekan, nggak bisa gerak sama sekali gitu sih waktu di Arjuna. Itu masih di base camp kan ya. Jadi kayak ngerasa, ya Allah ini pendakian kenapa ya, lancar nggak ya nanti gitu. Cuma ya positif thinking kembali lagi, nggak usah mikir aneh-aneh gitu ya, nggak usah mikir aneh-aneh, positif aja. Tapi alhamdulillah pendakian waktu di gunungnya malah nggak apa-apa, malah nggak masalah gitu. Malah di base campnya tadi di awal ya? Iya, di base campnya itu. Nah, ya sempat cerita sama kayak keluarga atau apa, ya mungkin itu waktu tempat tidur, waktu saya tidurin di tempat itu, Kak. Jadi bisa aja ada penghuni di sana di situ gitu, katanya sih gitu. Waktu duduk di situ atau gimana, kebetulan akhirnya kamu disapa atau gimana gitu, nggak tahu deh gitu. Jadi nggak mau. Tapi setelah Kak Bella baca kursi, mungkin dia udah lepas itu, Kak? Iya, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Mungkin salam perkenalan aja mungkin ya, Kak ya, di sini. Karena akhirnya kakak baru datang mungkin ya kan, dan teman lain. Iya, mungkin sih. Ya, di situ jadi belajar sih. Jadi gini, kita dimanapun berada kan berdampingan ya. Jadi ada manusia, ada makhluk halus. Jadi gimana pun kita tuh sopan gitu. Masuk di dalam manapun sopan. Ya, jaga etika sama ucapan sih yang penting. Nah, itu mungkin kemarin kebetulan. Karena memang benar-benar nggak pernah yang seperti itu. Jadi itu pengalaman pertama di base camp Arjuna itu sih. Jadi nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Baru di sini saya cerita tentang ini. Memang spesial nih untuk teman-teman tim pendakian yang nonton kan. Akhirnya tahu nih eksklusif cerita Kak Bella di sana. Ya, betul. Yang penting intinya teman-teman yang nonton, yang penting kita ya misalnya menakutkan apapun, jangan lupa berdoa gitu. Ya kayak. Iya, betul. Berdoa buat dan positif terus pikirannya. Oke. Kak, kita mungkin sekitar 5 menit lagi nih, Kak, waktu kita berakhir nih, Kak. Mungkin kita lanjut, ada ini udah makin rame nih. Tadi
Ada juga yang nanya, oh ini ada dari Al-Ghifara, salam lestari ya. Ini mohon maaf nih Kak, ini agak keluar konteks nih Kak. Dari Iya. Sigit, kalau di gunung BAB-nya di mana ya? Kalau di gunung BAB-nya itu ya di semak-semak. Jadi gini, di balik tenda atau kita mencari tempat yang aman yang tidak terlihat dengan yang lain gitu ya. Ya, ya. Jadi tipsnya kalau misalnya BAB itu kayak bawa kayak apa sih kalau dicetok gitu kayak untuk menggali seperti ibarat seperti kucing lah dikubur gitu. Jangan sampai kotoran kita tuh bisa kemana-mana karena kita bukan hewan kan, masih punya masih punya pikiran gitu, masa sembarangan gitu. Itu teman-teman, itu juga tadi apa tadi yang nanya ya? Oh, genderuwo tuh Kak. Iya. Ini rata-rata bukan ini ya, mungkin bukan excited Kak Bella seru apa enggak, cuman penasaran sama hal mistis yang dilalui. Iya. Soalnya nanti kita buka sesi khusus ya, khusus uka-uka gitu. Sesi mistis. Mistis semua ini yang nanya. Pada tertarik mistisnya, soalnya saya pribadi kan nggak pernah cerita mistis sama sekali, jadi kelihatannya happy-happy aja nih gunung gitu. Oh, iya. Ini ada yang Kak udah pernah naik ke Gunung Agung Bali nggak? Dari Khoir, Muhammad Khoir. Belum pernah. Itu rencana nanti mungkin ya tahun ini nanti secepatnya akan ke sana. Semoga saja bisa ke sana ya. Nah, Kak, balik lagi ke Gunung Raung tadi. Itu kalau kita masuk ke Gunung Raung, itu syarat dan ketentuannya apa ya, Kak? Syarat dan ketentuannya di Gunung Raung sendiri. Itu wajib pakai surat sehat. Misalnya dari rumah itu maksimal H+3. Jadi maksimal 3 hari itu surat bisa digunakan, surat kesehatannya. Atau nanti bisa cek surat kesehatan nanti di dekat base camp itu ada. Terus di Gunung Raung sendiri itu harus pakai guide gitu kan untuk ya mungkin tali webbing, terus harness, helm gitu kan. Itu sewa. Terus ada pos 1 sendiri itu ke Gunung Raung itu ada pakai ojek PP. Jadi kayak wajib pakai ojek karena itu kan belum masuk pendakiannya. Jadi kayak masih jalan setapak, masih jalan kayak paving gitu. Jadi kan nggak mungkin jalan kaki di paving itu bakalan capek banget. Jadi harus wajib pakai ojek ke pos 1. Nah, setelah pos 1 baru nanti kita melewati camp 1 sampai camp 9 gitu. Terus itu saja sih kayak persyaratannya, nggak ada yang ribet. Mungkin kalau vaksin juga ini Kak ya? Syarat kartu vaksin dicek kalau juga. Di Gunung Raung sendiri kalau vaksin kan enggak. Mungkin kalau naik kereta ke Kalibarunya itu vaksin sekarang kan minimal dosis 3. Dosis 3 booster sekarang. Itu aja sih kalau di Gunung Raung sendiri, cuma surat kesehatan, nggak yang antigen atau yang lain-lain gitu. Jadi lumayan gampang ya Kak persyaratannya. Iya. Dan mudah dipenuhi sih bagi teman-teman yang bakal daki Gunung Raung. Nah, mungkin ini ada 2 pertanyaan sih Kak dari kami. Pesan bagi teman-teman nih mungkin yang mau daki ke Gunung Raung apa tuh Kak? Dari Kak Bella. Pesan buat teman-teman, yang penting dipersiapkan secara pribadi dulu teman-teman. Jadi secara pribadi semacam kayak peralatan yang saya sebutin tadi ya, kayak misalnya SB, matras, terus perlengkapan kehangatan lah kayak baju ganti dan lain-lain itu penting. Jas hujan jangan lupa ya, karena musim kita kan nggak tahu meskipun kemarau atau gimana pun. Terus yang penting logistik juga, cemilan, P3K, jangan lupa P3K. Karena kenapa? Di gunung kita nggak tahu kita bakalan sakit atau drop
atau terluka. Kayak saya kemarin kan juga jatuh tuh di Gunung Raung. Wah. Termasuk itu gunung pertama yang buat jatuh sampai berdarah. Makanya pengalaman yang paling berkesan di sana. Sampai terguling-guling gitu, Kak? Enggak, ya itu. Jadi itu kan naik ada tali. Jadi kayak guling ke kiri gitu. Jadi kalau misalnya lost bisa aja ke jurang. Untung ada yang narik. Pegang. Jadi ada yang narik dari pihak guide, Kak. Jadi kayak narik langsung diambil lah saya. Tapi saya langsung auto nangis di situ. Terus berdarah lah. Itu waktu turun dari puncak. Bener-bener treknya tuh curam banget. Tapi ya alhamdulillah masih diberi keselamatan. Untungnya teman-teman juga bawa P3K lengkap. Yaitu sih kayak alkohol, betadin, kasan, saplas itu penting. Kalau di Gunung Raung itu karena gunungnya kan bebatuan dan sering terjadinya kayak kepleset atau jatuh. Jadi harus peralatan kayak gitu tuh harus penting banget. Itu sih kalau di Gunung Raung. Baik. Penting tuh preparasi yang matang biar hasilnya maksimal ya, Kak ya? Iya, betul. Nah, ini pertanyaan terakhir, Kak. Next nih, Kak Bella mau ke gunung mana nih, Kak? Next, ini. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau join juga di sini. Iya, buat teman-teman semuanya, habis gini saya mau mendaki ke Gunung Kerinci. Insya Allah Agustus ke Gunung Kerinci. Buat teman-teman semuanya yang mau join silahkan, slotnya tinggal dikit banget. Jadi slotnya tinggal dikit banget. Jadi harus ikutan sih. Jadi kita 17-an bareng di sana gitu. Wih, mantap. 17-an di Gunung Kerinci bagi teman-teman ya, langsung hubungi Kak Bella ya, Kak ya. Iya, langsung hubungin aja kalau misalnya minat. Mau ikutan. Iya. Oke, ini ada lagi nggak tadi ya? Oh, mungkin ini dari teman-teman nih, Kak. Gimana caranya agar mengatur air biar nggak kehabisan? Oh, mengatur air biar nggak kehabisan ya. Kalau saya pribadi, itu kan ada tim, ya ada tim. Kalau misalnya sumbernya ada, itu kita bawa aja tidak terlalu banyak nggak apa-apa. Tapi misalnya Gunung Raung kemarin itu yang nggak ada air, itu dibagi aja. Jadi kayak misalnya per anak bawa 3 liter sampai 4 liter. Terus saya pribadi kan bukan tipe orang yang terlalu minum terlalu gitu. Dulu waktu pertama kali naik gunung tuh suka banget minum, bahkan sebotol tuh cepet banget habisnya. Dan itu pemborosan banget gitu, pemborosan banget. Itu gara-garanya kenapa? Kita jarang olahraga satu. Itu kan kayak pernafasan. Jadi belum terbiasa sama jalan kaki atau kegiatan hiking. Jadi kalau misalnya nggak olahraga, itu benar-benar pernafasannya kayak ngap gitu. Jadi minum terus gitu. Minum terus ya, Kak. Makanya kenapa olahraga itu penting untuk mengatur air supaya tidak kehabisan gitu. Nah, jadi dari selain dari persiapan akomodasi dan biaya, fisik pun tuh penting ya, Kak ya, olahraga. Ya, fisik itu penting banget. Jadi jangan sampai nggak olahraga. Soalnya beberapa temen itu bener-bener kayak menggampangkan seperti itu, akhirnya di gunung lemes 1, 2, akhirnya nggak ada semangat mau summit attack, nggak ada bahagianya gitu. Kan sayang banget naik gunung yang bagus tapi nggak ada senengnya gitu. Iya sih. Oke deh kalau gitu, kita udah di ujung acara nih, Kak. Kami dari Tiket Pendakian sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Bella sudah meluangkan waktunya berbagi bersama kita semua di sini. Dan saya pribadi, Reki, mohon maaf apabila selama live ini ada salah dan kata perbuatan. Semoga Kak Bella di perjalanan trip selanjutnya diberikan kelancaran, keselamatan, sampai ke rumah. Dan mungkin itu ya dari kami, Kak. Sekali lagi terima kasih. Mungkin Kak Bella mau ngucapin ke teman-teman. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Randy sudah menemani saya live di sini. Terus terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Ya, semoga ini menjadi sharing pengalaman satu sama lain. Kita sama-sama lah gimana nanti biar kedepannya lebih baik di pendakian atau gimana, sampai ketemu di pendakian-pendakian selanjutnya. Semoga nanti kita bisa
live bareng lagi ya Kak ya. Iya, siap Kak, ditunggu Kak. Kayaknya memang waktu kita terbatas nih Kak. Mungkin bisa Ya, sejam ya. iya. Sejam pun kayak masih kurang ini. Tapi mungkin next ke depannya kita buat lagi Kak. Sekali lagi Oke. terima kasih banyak Kak Bella. Semoga sukses Ya, terus dan semoga lancar nanti ke Gunung Kerincinya Kak ya. iya, terima Amin. kasih. Amin. Oke. Kami izin pamit dulu Kak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. See you. See you.